dimuliakan Allah di dalam kubur tersebut, di alam kuburan tadi, maka itu kiamat kecil bagi kita yang diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimisalkan kepada kita. Jadi ketika orang tidur doanya Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Ya Allah, dengan menyebut namamu aku hidup dan aku mati. Maka itu bentuk daripada akhirat, bentuk kiamatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang dihidupkan, ada yang dimatikan. Cuma kita kalau menghitung berapa lawas kita guring. Ibu-ibu guring jam berapa biasanya, Bu? Jam 12 kah, Bu? Jam 11. Oh, jam 11 bulan. Oh, jam 10, alhamdulillah. Bangun jam 3, jam 4 berapa tuh kira-kira menghitungnya tuh? 10, 11, 12, 1, 2, 3, 6 jam sadang sudah cukup tadi. Pas subuh tadi 4 jam, Masya Allah. Nah, ini bentuknya kita ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu istirahat kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu merupakan tanda kiamat. Artinya alhamdulillah kita masih bisa dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita melihat cerita dalam Al-Quran, tiap hari Jumat kita dianjurkan membaca surah apa, ibu-ibu? Surah Al-Kahfi. Itu ada 7 ashabul kahfi, 7 orang ashabul kahfi, yang mana mereka tertidur. Dikira mereka tidurnya itu cuma setengah hari. Setengah hari saja. Karena kelapahan, kabur dari kampungnya, lalu menuju gunung, berjalan kaki. Ketika sampai di pintu gua tersebut di gunung tadi, pada malam harinya mereka istirahat tertidur. Dikira tidurnya cuma hanya 6 jam, sama tadi kayak hitungan kita. Ternyata tidurnya Ashabul Kahfi letih di situ selama 309 tahun. Bayangkan ibu-ibu, umur kita berapa, Bu? Mungkin 60, 70 ya. Guring 6 jam aja. Ini orang guring berapa, Bu? 309 tahun. Bayangkan, Bu, guring 309 tahun tadi. Pas mereka bangkit dikira 1 mat aja guring tadi. Dalam kantong mereka masih ada duit-duit, koin emas, pecahan-pecahan emas yang mereka pegang 309 tahun yang lalu. Ketika mereka pergi ke pasar, kayak bayangkan pian guring 300 tahun, bangun-bangun lapar. Nah, ya kalau kita kan guring 6 jam tuh bangun-bangun mbah sembahyang subuh pian lapar. Mencari makanan, mencari wadai, mencari untok gula. Apa karena mencari roti pisang kah? Untuk mengganjal tadi. Nah, ini sama. Kalau kita 6 jam tuh 300 tahun tidurnya. Mereka kelaparan, di antara mereka diutus untuk pergi ke pasar. Ternyata pergi ke pasar, mereka membeli roti dengan koin yang 300 tahun tersebut. Yang menjual roti kaget, ini duit dari mana? Dapat dari mana? Kereda lagi duit zamannya wayah ini. Tuh, misalnya amun kita dahulu koinnya tuh gambarnya gambar warik, wah ini kereda lagi dulu lah. Yang 500-an tadi. Koin semuaan ini. Nah, ini gambarnya dari mana tadi? Maka penjual tadi heran. Ini orang pasti bukan orang daerah sini. Harus kita ikuti, harus kita datangi. Di mana mereka berdiam? Mereka bersembunyi tadi. Karena nilai duitnya ini sungguh sangat besar tadi. Bayangkan pian, emas 300 tahun yang lalu. Wah, ini berapakah harganya? Pian aja berisi emas tuh tahun 90-an tadi. Tahun 2000-an hanya nak ada 90-an tadi. Tahun 2000-an menukarnya 200 300 segram. Wih, ini segram berapa, Bu? Nah, hafal benar dah. Urusan emas ibu-ibu tahu tadi harganya tadi. 300 jadi 1 juta dah ya gini. Nah, ini ibu-ibu yang dimuliakan, bayangkan tunang menjual roti tadi kaget. Ini duitnya bukan sembarang duit. Lalu diikutilah, dibuntuti. Ternyata ketika dibuntuti, masuk ke dalam gua, mereka bercerita bahwasanya berapa lama kita tidur.
uang yang ada ini tidak berlaku lagi, tapi orang itu tetap memberikan roti kepada kita. Maka ketika itu orang berbondong-bondong mengikuti orang tersebut, Allah Subhanahu wa taala kembali mematikan 7 ashabul kahfi dan disaksikan oleh orang-orang yang datang ingin melihat 7 ashabul kahfi tersebut, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Nah, inilah bukti yang diberikan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya tidur saja itu bentuk daripada kiamat kecil yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda kehidupan akhirat yang diberikan Allah, mampu menghidupkan dan mampu membangkitkan kembali. Dan ajaibnya para ashabul kahfi tadi, ketika mereka tidur 300 tahun, rambut mereka masih hitam, ibu-ibu. Kulit mereka masih segar, awak mereka masih sigap. Bayangkan kita, ketika umur kita 60 tahun, mungkin gigi kita sudah berganti. Banyak yang sudah onder-dir rusak tadi. Tapi itulah keajaiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ujar kita tadi, bumi adalah makhluk Allah. Bumi berputar. Ketika bumi berputar, mungkin isinya manusia itu saja. Ada bertambah teknologinya, ada bertambah orang-orangnya, tapi yang kita harapkan bertambah amal-amal kebaikan, amal-amal soleh. Namun bertambah teknologinya, Masya Allah, penyakitnya kan tambah canggih juga. Wih, ini penyakitnya corona. Kekanakan kadang-kadang sekolahan yang ditonton malahan TikTok rame benar tadi. Ada Bang Jago, wah, anakan di rumah, Bang Jago tadi. Nah, ini ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun bumi terus berjalan, dalam Al-Quran pun disebutkan wal asri innal insana lafi khusrin, demi masa demi waktu sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi, illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, kecuali orang-orang yang beriman dan melakukan amal soleh, saling nasihat menasihati dalam kebenaran, saling nasihat menasihati dalam kesabaran. Apa maksudnya demi masa tersebut? Apa itu masa? Apa itu waktu? Perumpamaannya gampang, ibu-ibu. Ini mumpung di muka kita nih ada buah apa tuh namanya, Bu? Semangka pisang tuh namanya. Nyata ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Pisang itu kalau kita ke pasar, kita beli, kita pilih pisang tuh yang bagus-bagus. Kita pilih yang montok-montok. Yang dimakannya tuh kira-kira apa ya orang? Legit lah. Nah, ketika dimakan nyaman ibu-ibu yang dimuliakan Allah, karena hanya nukar. Tapi kayaknya malam tuh pisang berubah kada. Kulitnya yang hirang-hirang makin mencongol, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kulitnya yang hirang-hirang makin mencongol, koler mencapai. Nah, keesokannya lagi tambah masak, tambah manis ibu-ibu. Dia makan lagi, tambah hirang lagi. Hendak memasak rasanya berubah jadi asam. Lalu ketika asam tersebut ada yang dibuang, ada yang dimanfaatkan. Yang dibuang dilempar, yang dimanfaatkan dia apa tadi, Bu? Dilempeng. Nah, paham sorangan ibu. Jadi lempeng, hangit-hangit juga. Nyaman. Tapi walaupun hangit-hangit, alhamdulillah kawa bermanfaat. Nah, itu masa ibu-ibu. Jadi walaupun sudah nenek-nenek ini, ya, walaupun sudah tua-tua tadi, kadang kayak dahulu, kadang kada bahari tadi, tapi mudah-mudahan tetap bermanfaat. Makanya disebutkan oleh Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia, manusia yang bermanfaat bagi orang yang lain. Jadi ketika kita dengan masa ini, dengan waktu ini, bagaimana mencontohnya tadi? Amanu. Nah, itu kuncinya. Amun kita hendak melawani masa, hendak menandingi masa, menjalani masa, illa
agar kada merugi? Yang pertama beriman. Apa itu iman? Menjalaninya segala sesuatu dengan kesabaran. Orang yang beriman tentu orang yang sabar. Orang yang beriman dia yakin kepada Allah, dia beriman kepada Allah, lalu meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah. Doanya kada dikabulkan, tetap mintanya kepada Allah karena dia orang yang beriman. Nah, itu. Jadi jangan sampai kita ini karena doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, keimanan kita hilang, ibu-ibu. Keimanan kita malah putus asa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Nabi siapa Bu yang pernah kehilangan anak? Nabi Yakub. Nah, Nabi Yakub kehilangan anak. Itu siapa? Nabi Yusuf. Nabi Yusuf diceritakan dimakan serigala oleh para saudara-saudaranya. Padahal Nabi Yusuf alaihissalam dimasukkan ke dalam sumur. Kata Nabi Yakub, cari terus sampai Nabi Yusuf dewasa. Terdengar kabar ada seorang penasehat kerajaan yaitu Yusuf. Cari lagi, siapa tahu itu saudara kalian yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Bayangkan Subhanahu wa ta'ala, kada jadi hendak memukul sang istri tadi. Karena apa Bu? Karena Bismillahirrahmanirrahim. Nah, inilah ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi yang kita ucapkan 1 detik saja, 1 menit saja, kita kadang-kadang tidak tahu mana waktu yang berharga. Ternyata ucapan Bismillah hampir sama dengan ucapan 1 detik tadi. Nilainya besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah hikmah daripada masa atau waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perumpamaannya bisa kita lihat dari pisang yang ada. Pisang amunnya hanya kanyol-kanyol, mentok-mentok. Namun sudah tuha ripo-ripo kayak orang tadi. Diolah jadi keripik kah, apakah, yang penting bermanfaat. Nah, kita harapkan akhir hayat kita pun menjadi orang yang bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Yang kemudian yang kedua tadi amal soleh, walaupun kecil, walaupun sedikit, selalu rutin niat untuk mengamalkan amal-amal soleh tadi. Bisa jadi amal soleh tadi penolong kita baik di dunia dan di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian yang dapat ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Nggih, marilah sama-sama tutup dengan doa. Doa apa ini ibu-ibu? Doa selamat. Nggih. Baik. Amin amin rahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala kunatin salimatil qabul al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. آمين آمين الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد والشكر ولك المن والفضل وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل بذلك أهلا يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد لا تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إنك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب
اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا كثيرا مباركا يا رب العالمين اللهم يا دافع البلاء يا الله ويا دافع البلاء رحمن ويا دافع البلاء رحيم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحش والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم